Di video kali ini Cakra Diva akan membawakan sebuah cerita baru yang berjudul Jade Dynasty atau Kekaisaran Giok. Nah, tema dari cerita ini tetap sama kayak yang biasa, yaitu soal kultivasi. Kalau kita udah ngomongin soal Donghua kultivasi itu memang bawaannya tuh paling seru guys. Seru banget lah, pokoknya seru gitu kan. Ada tingkatan-tingkatannya kayak gitu. Pemeran utamanya adalah seorang anak bernama Zhang Xiaofan. Dia bersama keluarganya dan teman-temannya hidup di sebuah perkampungan yang aman, damai, sunyi, tenang, tentram. Pokoknya nggak ada apa-apa deh. Hingga suatu saat muncul kejadian yang mengubah nasib dari perkampungan tersebut. Wah, apa tuh? Kita mulai cerita ini dengan pertarungan antara dua orang anak bernama Zhang Xiaofan dan Ling Jingyu. Mereka berdua sebenarnya tidak sedang berkelahi, malah bisa dikatakan sebagai teman yang cukup dekat. Namun setelah beradu pedang sebanyak 97 kali berturut-turut, Xiaofan belum pernah menang sekalipun atas temannya Jingyu ini. Jingyu mungkin sudah bosan karena hafal dengan seluruh gaya serta gerakan Xiaofan, tapi bocah berbaju biru itu justru memiliki semangat yang tidak ada habisnya. Mungkin tidak terhitung berapa kali Xiaofan ditertawakan temannya ketika terjatuh saat bertarung seperti kejadian yang kita lihat saat ini. Tidak ada kuda-kuda yang dipersiapkan Jingyu untuk menghadapi Xiaofan. Dia hanya mengelak sedikit sambil membiarkan Xiaofan mengacaukan barang-barang warga yang berada di sekitar mereka. Kali ini Jingyu berlari menuju sebuah kuil yang terletak cukup jauh dari perkampungan. Meski begitu, Xiaofan masih kekeh mengejarnya hingga sempat jatuh beberapa kali. Melihat lawan tandingnya yang begitu lemah, Jingyu menyarankan Xiaofan untuk menyerah dan melupakan hasil dari pertarungan kali ini. Namun jawaban Xiaofan justru malah semakin berapi-api. Meskipun dia sudah kalah sebanyak 97 kali, bukan berarti dia akan mempertahankan kondisi ini sampai ke 98 kali. Ya maksudnya dia nggak mungkin kalah lagi di 98 kalinya gitu. Seharusnya pertarungan seperti ini akan berakhir seperti biasa, entah Xiaofan yang memilih untuk menghentikan pertarungan atau Jingyu yang akan mengasihi lawan beradu pedangnya. Namun di kuil tersebut tatapan mata Jingyu malah berubah menjadi merah saga. Anak-anak lain yang ketakutan diikuti oleh petir yang menggelegar kabur kembali ke rumah masing-masing. Walaupun tidak ada yang menonton pertarungan mereka, Jingyu masih tetap mendesak Xiaofan ke tiang tadi. Untung saja sebelum jalur napas anak itu terputus, tiba-tiba Amitofo. seorang biksu muncul menotok punggung Jingyu dan menghilangkan efek mata merah tadi. Kakek tua dengan kepala botak dan janggut panjang berwarna putih itu mengucapkan amit, kemudian memuji kemampuan anak yang ada di hadapannya. Apakah Xiaofan atau Jingyu tiada yang mengetahuinya. Meski sang biksu terus mengatakan hal aneh yang membingungkan dengan kondisi mereka hari ini, tapi tidak ada yang bisa dipungkiri kalau dialah yang telah menyelamatkan nyawa Xiaofan. Jingyu yang ketakutan segera menarik temannya itu untuk kembali ke perkampungan. Singkat cerita, beberapa jam pun berlalu, kita kini berada di rumah keluarga Zhang untuk melihat keadaan Xiaofan. Setelah makan malam, Xiaofan kelihatannya ingin pergi ke suatu tempat sambil membawa kotak makanan. Beralih lagi ke kuil tadi, sang biksu masih berada di sana sambil berdoa kepada sang Buddha. Cuaca yang buruk di langit seakan membawa petanda buruk bagi masa depan di kampung tersebut. Dan benar saja di saat yang sama ketika Xiaofan sedang berjalan menuju tempat yang ingin dia tuju, muncul kepulan asap hitam yang bergerak sangat cepat di udara. Dari dalam asap tersebut terlihat ada tangan seorang anak kecil. Sang biksu langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan sosok yang ternyata merupakan Jingyu. Apa gerangan bayangan gelap tadi mengincar anak-anak kecil di perkampungan? Apakah ini wujud sejati dari Wewe Gombel? Lah, bukan guys, soalnya ini di Cina sana belum pernah mereka bertemu sama Wewe Gombel. Ternyata dari balik kepulan asap hitam tadi muncul seorang pria yang memakai penutup wajah dan topi caping lebar. Dia bertarung dengan sangat sengit melawan sang biksu yang masih menebak-nebak tujuan kedatangannya. Pria misterius ini menggunakan teknik aliran darah beracun, sebuah hal yang dikatakan sangat berbahaya bagi keselamatan dunia ini. Tentu saja sebagai seorang biksu yang menyembah Buddha sebagai simbol kebajikan, dia tidak akan membiarkan makhluk seperti pria misterius ini berkeliaran bebas. Ternyata, sosok yang diincar oleh pria misterius bukanlah anak-anak di perkampungan, melainkan sang kakek bernama Biksu Puzi yang mengasingkan diri di tempat ini.
Kalau setan yang suka nyulik anak kecil kan namanya wewe gombel. Kalau yang doyan kakek-kakek namanya apaan deh ya? Tapi daripada ngomongin setan, kita lanjut dulu untuk melihat keadaan Biksu Puzi yang dihajar habis-habisan oleh pria misterius. Tampaknya kedatangan pria misterius menyusul Biksu Puzi bukan didasari oleh dendam, melainkan pencarian terhadap benda jahat berharga yang disimpan oleh sang kakek. Jelas sekali kalau jawaban Biksu Puzi adalah tolakan, maka dari itu yang bisa mereka lakukan berdua tidak lain dan tidak bukan adalah baku hantam. Pria misterius menggunakan teknik Raja Mayat daerah racun. Teknik ini dapat memanggil sebuah roh monster bayangan raksasa tanpa kaki yang melayang di atas pemanggilnya. Ya kalau kayak di Naruto ya Susanoo gitu ya. Untuk merespon teknik ini, Biksu Puzi tampaknya juga tidak mau kalah. Dia merapal mantra Buddha dengan sangat cepat dan ikut melayang ke udara. Di sana pula muncul sebuah simbol raksasa dari mantra yang disebut 6 karakter bijak. Dari setiap lingkaran-lingkaran yang dipanggil muncul lagi perwakilan tangan-tangan Buddha yang siap menghantam berbagai musuh. Meski sudah terluka cukup parah, ternyata Biksu Puzi masih sanggup bertahan dari serangan teknik Raja Mayat darah racun pria misterius. Dia bahkan bersumpah walau nyawanya hilang pada hari ini, dia tidak akan menyerah untuk menyingkirkan iblis-iblis yang berani berkeliaran di dunia. Sang kakek juga sempat usil melemparkan sebuah benda mirip kelereng ke penutup wajah pria misterius, membuat sebagian dari area matanya bisa terlihat demi pembongkaran identitas. Nah, kelihatannya pria misterius ini adalah orang yang penting, terbukti dari gelagat yang ketakutan setelah identitasnya hampir bocor. Dia sampai marah besar hingga berniat menggunakan energi pedang untuk menghabisi sang kakek. Ini adalah teknik senjati pedang ilahi guntur, sebuah keterampilan yang diketahui hanya bisa dipelajari oleh murid-murid dari Sekte King Yun. Sang kakek sempat terpana untuk beberapa saat dan mengira kalau semua ini adalah kebenaran dari kekuatan besar ajaran Tao. Apa ini berarti kalau nyawa Biksu Puzi akan berakhir pada hari ini? Setelah kepergian pria misterius yang memilih untuk kabur dari perkampungan dan menunda kelanjutan misinya untuk mengambil barang berharga jahat, Biksu Puzi segera menggendong tubuh Chaufan yang sempat terkena gelombang pertarungan tadi. Dia sempat berpikir soal kemungkinan kalau kedua anak di hadapannya akan belajar di Sekte King Yun, maka keinginan lamanya untuk mempraktekkan ajaran Buddha dan Tao pasti akan terhubung. BTW kondisi Biksu Puzi kelihatannya benar-benar buruk, maka dari itu pertama-tama dia harus mengonsumsi pil penunda kematian yang dia ambil dari seorang kenalan lama bernama Gui. Setelah itu sang kakek segera membalikan tubuh Chaufan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sang biksu bertanya kepada Chaufan, kenapa seorang anak polos seperti dia datang ke tempat yang jauh dari rumah sendirian dan pada tengah malam seperti ini. Chaufan pun menjawab kalau dia ingin pergi ke kuil untuk membawakan sang kakek botak beberapa makanan. Tiba-tiba sang biksu memberikan penghormatan kepada sang Buddha. Dia sangat yakin kalau kejadian yang menimpa mereka pada hari ini sudah diikuti oleh benang takdir. Biksu Puzi memiliki beberapa teknik yang dapat diajarkan kepada Chaufan, tapi anak itu harus berjanji kepadanya beberapa hal penting. Pertama, Chaufan dilarang untuk memberitahu soal teknik ini kepada siapapun termasuk keluarganya sendiri. Kedua, Chaufan harus berlatih teknik ini setiap hari tanpa pernah berhenti di tengah malam. Lalu yang terakhir, Chaufan hanya boleh mempraktekkan teknik ini ketika nyawanya benar-benar terancam. Setelah Chaufan menyetujui semua persyaratan barusan, Biksu Puzi tertawa terbahak-bahak. Berkat pertarungan sial pada malam ini, nyawanya benar-benar berada dalam masalah. Bahkan setelah meminum pil penunda kematian yang dia ambil dari salah seorang kenalannya, sang kakek tersebut hanya bisa bertahan selama 3 hari ke depan. Biksu Puzi memberikan beberapa pesan terakhir kepada Chaufan. Kalau misalnya kehidupan anak itu berada dalam masalah, carilah seseorang yang bernama Gui. Katakan kalau Biksu Puzi dari kuil Tianyin yang menyuruhnya untuk datang menemuinya. Biksu Puzi juga sempat memberikan sebuah benda berwarna merah dengan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya.
Dia meminta kepada Chauvin untuk tidak pernah sekalipun menunjukkan benda ini kepada siapapun. Kelak, ketika hidupnya sudah lebih baik, Chauvin harus pergi mencari lembah terdalam untuk membuang benda ini selamanya. Lalu yang terakhir, Chauvin dilarang memberitahu kepada siapapun soal nama sang biksu dari kuil Tianyin kepada siapapun selain sosok bernama Gui. Nah, setelah menyampaikan semua informasi yang sangat dianggap penting itu, sang biksu meminta Chauvin untuk berlutut dan bersujud 3 kali lalu memanggilnya dengan sebutan guru. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita pergi ke dalam kuil untuk mempelajari teknik yang disiapkan sang biksu kepada Chauvin. Edian! Tiba-tiba udah pagi aja. Emang rahasia banget ini jurus, sampai penonton sama naratornya juga nggak dikasih tahu. Kita persis kayak Jingyu yang tiba-tiba bangun terus bingung ini semalam abis kenapa ya. Jingyu segera bangkit dari kasur empuknya alias batang dan menemukan Chauvin. Jingyu ingat dengan jelas kalau sebelumnya dia sedang tidur di rumah, tapi anehnya dia malah berpindah ke kuil tempat mereka bertarung kemarin. Chauvin, 你知道是怎么回事吗？ Chauvin tahu persis apa yang sedang terjadi pada malam itu, tapi dia sudah berjanji kepada sang biksu untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Jadi Chauvin beralih mengajak Jingyu untuk kembali ke perkampungan mereka. Tapi yang mengejutkan, kondisi perkampungan justru terlihat sangat aneh. Seorang paman kedua dari keluarga Wang terlihat sedang berjalan dengan tatapan kosong. Dia terus menyebut kata hantu hingga bahkan terkejut ketika 2 anak kecil menyapa keadaannya. Ternyata seluruh warga di perkampungan sudah tergeletak seperti mayat tak bernyawa. Chauvin berjalan dengan jantung yang berdebar kencang hingga menemukan... Ayo, menemukan apa? Aduh, mana pakai dipotong segala lagi. Ceritanya padahal lagi seru-serunya banget nih. Kayaknya bakal ada perselisihan besar antara penganut ajaran Buddha dengan sosok yang berlatih teknik mayat racun. Nah, sebagai gambaran soal apa yang akan kita lihat di episode selanjutnya, ini dia sinopsis dari cerita Jade Dynasty alias Kekaisaran Giok. Seorang anak bernama Zhang Chauvin mendadak hidup sebagai seorang anak yatim piatu dalam semalam. Namun tak berapa lama kemudian dia diterima menjadi murid dari Sekte Qingyun. Anak itu berkultivasi selama 5 tahun hingga mampu memenangkan turnamen 7 Meridian. Setelah itu dia bersama teman-temannya pergi ke Gunung Kongsan untuk memata-matai pergerakan Sekte Iblis. Selama perjalanan, dia dan seseorang yang bernama Lu Seki saling membantu satu sama lain. Namun masih ada hal yang sangat membagongkan menunggu mereka di masa depan. Nah, kebayangkan ceritanya gimana? Dari spoiler aja bisa langsung ketahuan alur dari 10 episode mendatang. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya kita bisa bikin semangat buat nungguin kelanjutannya kan?